Selain filosofi di dalam livery yang bakal saya bahas di video kali ini, sebenarnya saya juga mau bahas satu hal lagi yang seru banget di minggu ini, yaitu atas rilisnya JetBus 5 milik Pesona, yang tentunya ini bikin rame banget di media sosial, mau di Facebook atau di Instagram, kayaknya rame banget nih yang bahas JetBus 5 milik Pesona ini. Nih saya kasih tahu screenshotannya kenapa di Facebook itu lagi rame. Ini ada di sebuah grup yang tentunya ada pemicunya dan ada yang menanggapinya. Ini bisa dibilang sebuah El Clasico di dunia bis ya, karena dari dulu sampai sekarang perdebatan ini tuh nggak pernah selesai, apalagi di grup tersebut, karena selalu mendebat mana yang lebih bagus daripada karoseri ini atau karoseri ini. Padahal semua itu tergantung preferensi dari pemilik bis itu sendiri atau owner dari bis itu sendiri. Katanya, kata sang pemancing tersebut, sebuah PO bis pariwisata itu nggak akan ramai kalau misalnya nggak punya JetBus 5 di jajaran unitnya. Padahal kayaknya konsumen pariwisata khususnya para penumpang itu nggak memperdulikan bis ini pakai bodi apa dan bis itu pakai bodi apa. Yang terpenting adalah pelayanannya yang nomor satu dan fasilitas yang ada di bus tersebut selama mereka naiki bis tersebut. Kalau misalnya JetBus 5 tapi fasilitasnya atau pelayanannya biasa aja, ya buat apa? Sebenarnya emang ini perdebatan yang nggak perlu didebatkan sih, karena kita semua udah tahu jawabannya dan ini cuma buat ya seru-seruan aja deh, bumbu-bumbu di dunia bus. Karena kalau nggak ada orang-orang kayak gini atau nggak ada kita yang membahas-bahas hal kayak gini, dunia bus tentunya nggak terlalu menarik. Karena hal-hal beginilah yang bikin dunia bus itu selalu menarik. Selalu setiap minggunya itu ada gorengan, ada drama di dunia bis, entah itu dari dunia pariwisata atau yang lainnya. Kalau saya pribadi ditanya lebih pilih Laksana atau Adiputro, kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu pembahasan filosofi yang ada pada livery. Buat kalian yang udah lama ngikutin bis Pesona, pasti kalian ngerti kenapa setiap unit dari Pesona ini liverynya berbeda-beda. Karena ini adalah kemauan langsung dari Mas Wahid sendiri bahwa setiap unit itu punya ceritanya masing-masing dan setiap unit itu membawa keberkahannya masing-masing lah. Oleh karena itu Mas Wahid selalu mendesain livery yang berbeda-beda untuk setiap unitnya. Lalu seberapa penting sebuah filosofi pada livery bus untuk saat ini? Kalau dibilang penting sih nggak terlalu, tapi kalau dibilang nggak penting juga nggak bisa dibilang begitu, karena livery pada badan bus itu adalah wajah visual perusahaan di jalan. Jadi dengan filosofi yang kuat, livery itu dapat mencerminkan nilai, misi, atau visi dari perusahaan tersebut. Nggak cuma bus Pesona aja yang pakai filosofi pada liverynya. Tentunya banyak banget PO-PO di luar sana yang juga pakai livery berfilosofi pada unit-unitnya. Kayak Tam Wisata ini yang juga mengandung filosofi pada liverynya. Itu tadi cuplikan sekilas penjelasan tentang filosofi yang ada di livery bus Tam Wisata ya. Untuk kalian yang mau baca lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi Instagram @tangan_arinata, karena di situ juga banyak banget bahas-bahas filosofi bis atau filosofi yang ada pada livery bis. Bukan filosofi bis, maksudnya filosofi livery bis gitu. Karena klien dari akun Instagram tersebut tuh nggak main-main. Ada Santika, ada Pandawa 87, terus tadi pertama juga ada Mas Wahid, ada Tam Wisata, dan yang lain-lain. Hal ini juga menunjukkan secara nggak langsung bahwa filosofi pada livery bus itu bisa dibilang penting untuk saat ini, karena ini juga bisa meningkatkan brand awareness atau pengenalan konsumen terhadap sebuah merek. Contoh gampangnya gini deh, kalau kita nyebut bus Menara Kudus, yang ada di pikiran kita itu pasti PO Haryanto. Nah, itu sebuah contoh kecil brand awareness. Lalu kalau kita sebut kardus balap, pasti kita langsung kepikiran Tam Wisata. Dan kalau kita sebut Bise Bakul Kopi, kita langsung kepikiran yang minggu kemarin saya bahas itu. Selain itu, filosofi pada livery juga menciptakan kesan profesional. Jadi livery yang didesain berdasarkan filosofi ini biasanya memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut memperhatikan detail dan profesionalitasnya dalam pelayanan. Tapi memang terbukti kan, PO-PO yang mendesain liverynya dengan filosofi itu emang kualitas layanannya nomor satu. Kayak Pesona yang selalu detail sama interior-interiornya, kayak itu audionya, terus fasilitas yang ada di interiornya. Pokoknya semua hal-hal kecil itu diperhatikan sama Mas Wahid, dan itu terbukti bahwa PO yang menggunakan filosofi pada liverynya ini
Ya nggak main-main lah kalau untuk soal pelayanan. Sebenarnya dalam dunia desain grafis, filosofi ini udah jadi hal yang wajib ya. Karena brand-brand ternama itu juga logonya berfilosofi. Kayak misalnya KFC, terus McDonald, terus Apple. Itu semua kalau kalian cari, logonya itu punya filosofinya sendiri. Jadi kalau bilang filosofi di balik livery itu nggak penting, sebenarnya nggak bisa dibilang nggak penting. Karena ini lebih kayak visi dari perusahaan tersebut itu maunya gimana. Jadi pada intinya adalah filosofi pada livery bis itu mencerminkan visi dan misi PO itu sendiri. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.